Ya, elektabilitas PDI Perjuangan maupun Ganjar Pranowo yang sempat digadang-gadang atau masih digadang-gadang sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 ini sama-sama mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Turunnya elektabilitas PDIP dan Ganjar ini bisa saja kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai lain untuk mengambil kesempatan dalam membentuk koalisi besar. Meskipun PDIP dan Ganjar masih di urutan tertinggi pemirsa, namun apa penyebab penurunan elektabilitas mereka? Apakah karena kasus batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Akankah kira-kira elektabilitas mereka bisa kembali naik atau mungkin justru sebaliknya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus dari PDIP yaitu ada Mas Arya Bima, kemudian juga ada pakar komunikasi politik yaitu ada Prof. Karim Suryadi, dan juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI yaitu ada Mas Jayadi Hanan. Pertama kita mau ke yang punya survei terlebih dahulu. Mas Jayadi, apa sih sebetulnya kalau misalkan kita lihat-lihat nih dari hasil survei Anda yang menyebabkan turunnya elektabilitas dari PDIP dan juga Ganjar? Yang menyebabkannya itu kan kami mendeteksi ada perpindahan suara dari pendukung Jokowi yang ke Ganjar, itu berpindah lebih banyak ke Pak Prabowo. Jadi dalam survei terakhir ini, analisis yang lebih rinci itu menunjukkan bahwa pemilih Pak Jokowi di tahun 2019 lalu itu 39% mendukung Ganjar, 32% mendukung Pak Prabowo, sekitar 18% mendukung Anies Baswedan gitu. Nah biasanya sebelum-sebelumnya ya bulan Januari yang pemilih Jokowi yang mendukung Pak Ganjar itu biasanya di kisaran 55 sampai 60%. Jadi ada penurunan sekitar 20%. Nah, meskipun pindahnya tidak seluruhnya ke Pak Prabowo, tapi di kolomnya Pak Prabowo itu mengalami peningkatan. Sekitar 10% dari pemilih Jokowi itu berpindah lebih banyak lagi ke Pak Prabowo gitu. Apa yang menyebabkan perpindahan itu? Tadi sudah banyak disinggung. Salah satunya adalah soal momentum Piala Dunia. Sekitar 70% masyarakat kita itu mengikuti masalah Piala Dunia ini. Mereka tahu Indonesia akan jadi tuan rumah, dan dari yang tahu itu 70% itu tidak keberatan. Mereka menginginkan agar Piala Dunia tetap dilaksanakan. 27% saja yang menyatakan tidak masalah Piala Dunia tidak dilaksanakan. Jadi ini menimbulkan kekecewaan, dan karena kecewa maka kemudian mereka mengalamatkan kekecewaan itu kepada secara elektoral. Kalau dihubungkan secara elektoral itu mengalamatkan kekecewaannya kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas gagalnya itu. Nah, antara lain itu adalah Pak Ganjar ya. Kemudian dari segi partai ya partai PDIP. Itu yang pertama ya, faktor yang soal Piala Dunia atau peristiwa atau momentum Piala Dunia. Yang kedua, seperti kita tahu kalau hitungan saya itu sejak 4-5 bulan terakhir ada endorsement yang cukup tegas dari Pak Jokowi kepada calon lain atau nama lain selain Pak Ganjar. Selama ini kan yang diidentikan dengan Jokowi atau pendukung Jokowi adalah Pak Ganjar. Jadi pemilih Jokowi cenderung lebih banyak yang berkumpul sebagai pendukung atau pemilih Pak Ganjar. Tapi dengan adanya endorsement itu dan dinyatakan cukup tegas, maka itu memberi sinyal tampaknya kepada para pendukung atau pemilih Jokowi yang bahwa mereka punya alternatif begitu, punya alternatif selain Ganjar yaitu Prabowo. Nah, dua hal itu kemudian bergabung menjadi satu bersama dengan Piala Dunia, itu mengakibatkan penurunan sekitar kalau dalam hitungan Februari sampai awal April itu penurunan sekitar 8% Pak Ganjar, meskipun 8% itu tidak semuanya lari ke Pak Prabowo ya, hanya sementara 3% aja. Lebih banyaknya itu lari ke ragu-ragu atau tidak menjawab. Begitu kira-kira ringkasannya. Tentu ada faktor lain yang bisa kita cari untuk melihat bukan kalau itu tadi kan faktor turunnya suara Ganjar, faktor naiknya suara Prabowo. Itu selain dua faktor tadi bisa juga antara lain adalah tampak mulai lebih lenturnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Lebih sering ketemu masyarakat misalnya, lebih menunjukkan karakter merakyat dan seterusnya, yang lebih mirip dengan model-model atau style dari kampanye atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, faktor-faktor itu yang berpengaruh pada
peta politik yang ditemukan oleh LSI pada awal April 2023 ini. Oke, nah pertanyaannya kemudian, kenapa seorang Presiden Joko Widodo yang seorang kader partai dari PDI Perjuangan justru memilih untuk mengendorse kader lain dari partai lain, Mas Arya Bima? Mungkin ada analisa dari pihak partai ini. Kalau mengendorse itu kan dimanapun Pak Jokowi membuat pernyataan. Ini belum mengendorse. Revisi dulu pertanyaannya. Oke. Siapa yang diendorse sebagai endorser dan endorse-nya siapa? Karena di dalam pertemuan dengan PBB Pak Jokowi juga mengendorse Pak Yusril. Kalau itu dikatakan mengendorse, kalau saya sebagai kepala negara, Pak Jokowi pada posisi yang netral. Di Partai PAN juga demikian, di Hanura juga demikian, begitu ya. Jadi menurut saya posisi Pak Jokowi sebagai kepala negara sudah tepat untuk bicara soal para kandidat-kandidat. Kalau disebut kandidat yang sekarang ini, berbagai pertemuan-pertemuan yang dilakukan berbagai partai politik, itu hal yang biasa di tahun politik sekarang ini. Dan menurut saya sebagai endorser dari posisi Pak Jokowi, saya lihat netral-netral saja. Kalau dari berbagai pertemuan-pertemuan momen ulang tahun partai atau undangan partai, selalu beliau ingin bagaimana partai ini melahirkan tokoh-tokoh nasional untuk berkontestasi di Pilpres sesuai dengan fungsi partai politik sendiri sebagai persemaian dan tempat pendidikan politik bagi kader bangsa. Saya kira itu jawaban mengenai Pak Jokowi. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Prof. Karim. Prof. Karim, kalau menurut PDIP ini bukan bentuk suara endorse, tapi kalau dari hasil survei LSI tadi salah satu faktornya adalah ketika diberikan angin segar lah dalam pertemuan-pertemuan Pak Jokowi dengan parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi besar, misalkan demikian. Kemudian kalau menurut Prof. Karim sendiri, apakah memang tampaknya gestur Pak Jokowi ini tidak mengendorse siapa-siapa atau ini sesuatu yang wajar dari seorang kepala negara? Ya, kalau dilihat dari acara-acara ulang tahun partai politik ya, betul kata Mas Arya, tadi Jokowi selalu hadir di partai-partai itu dan menyanjung-nyanjung ketua umum partai politiknya, kecuali Nasdem saja yang tidak dihadiri. Tetapi kalau kita melihat peristiwa akhir-akhir ini, memang intensitas jarak psikologis, kedekatan psikologis Jokowi dan Prabowo ini sangat intens ya. Itu terjadi karena beberapa acara presiden disertai oleh Prabowo Subianto. Suka atau tidak, itu tampak sangat jelas. Sedangkan secara teori kan jelas ya, semakin intens ketemu, semakin dekat jarak psikologis, itu semakin akrab. Dan bisa jadi itu ditafsirkan. Ini kan soal tafsir. Survei ini kan membaca soal bagaimana tafsir publik atas kedekatan, keseringannya setidak-tidaknya acara-acara Jokowi dengan Prabowo dilangsungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ada pesan lebih substantif dari survei ini, terutama soal penurunan meskipun tidak signifikan gitu ya. Karena kalau dihubungkan dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah, itu kan disampaikan oleh beberapa elit PDIP betapa alasan penolakan itu memiliki alasan yang sangat kuat, baik secara ideologis maupun secara historis. Nah, saya melihat ini menegaskan bahwa ada beberapa level pendukung di PDIP ini. Nah, mungkin yang tergerus itu ya, yang terkena isu ini adalah pendukung yang bisa kita sebut sebagai supporters gitu ya, pendukung yang mudah terombang-ambing gitu ya. Nah, ini jumlahnya tidak seberapa, tetapi lumayan akan membesar tergantung pada isunya. Di samping ada pendukung yang sudah established, mungkin karena dia well informed dan dedicated gitu ya. Mungkin dia sebagai pendukung yang kaya informasi, penuh dedikasi. Mungkin juga ada kelompok ketiga, misalnya pendukung yang sudah yakin berkepala batu, stone supporter gitu ya. Nah, terkait dengan alasan penolakan itu menurut saya ini yang harus dijelaskan ke dalam gitu ya.
betapa alasan ideologis itu ternyata masih ada celah gitu ya yang bisa dipengaruhi oleh isu yang secara emosional bisa merusak itu. Padahal kita melihat misalnya isu semacam ini kan potensial berulang meskipun tidak sepopuler misalnya ya. Kalau kemarin misalnya penolakan atas timnas Israel, kan di masa yang dekat ini penolakan terhadap kontingen kompetisi pantai gitu ya yang sudah disuarakan oleh Wayan Koster. Nah, jadi menurut saya ini adalah pesan bahwa kepada partai-partai bahwa memang ragam variasi karakter pendukung di dalam partai berbeda dan menuntut pola sosialisasi yang berbeda sehingga sikap voter terhadap sebuah isu bahkan yang sejalan dengan partainya itu tidak bersifat monolit. Nah, kemudian yang ketiga soal Jokowi, memang saya pernah mengatakan di acara ini juga the real faktoren atau kekuatan politik nyata di Indonesia dalam soal pencapresan hanya dua, satu Ibu Mega, dua Presiden Joko Widodo. Ibu Mega yang pemegang mandat untuk mencapreskan PDIP gitu ya, jelas sekali dalam pidato politik ulang tahun kan sudah tegas bagaimana pendirian Bu Mega soal pencapresan ini gitu ya, karakter yang harus dimiliki itu karakter yang dicintai oleh rakyat karena Bu Mega percaya betul siapapun akan dipilih kalau dia menunjukkan sikap cintanya pada rakyat, karena itu kan kerja saja kan ini urusan gue. Nah, oleh karena itu maka menurut saya kalau menghubungkan antara penurunan hasil survei ini dengan munculnya koalisi besar, maaf ya, menurut saya ini agak arbitrary, agak dibuat-buat gitu ya. Atau mungkin sebagai usaha dari kekuatan di luar PDIP membaca momentum ini bisa saja. Wong namanya juga usaha. Tetapi kalau secara substansi saya tidak melihat hubungan itu bahwa katakanlah PDIP akan tergoda masuk ke koalisi besar gara-gara terjadi penurunan gitu ya. Karena dua alasan. Yang pertama, sampai hari ini kan secara formal PDIP tidak menyebut Ganjar sebagai calon presidennya. Ini konstruksi publik saja gitu ya. Itu yang kedua, di pidato politik saya tidak mendengar atau tidak membaca isyarat bahwa Ibu Mega itu peka terhadap hasil survei. Dia yakin betul kok siapapun bisa dipilih oleh PDIP, oleh Ibu kalau dicintai oleh rakyat. Nah, indikator dicintainya itu apakah populer atau apa, itu dibiarkan. Jadi menurut saya konstruksinya seperti itu. Tapi hasil survei ini penting bagi partai, bukan hanya PDIP, tapi bagi partai-partai untuk melakukan manajemen komunikasi yang lebih intens ke dalam. Bahwa jangankan partai kecil, ternyata partai besar saja masih rawan digoyang oleh isu sensitif dan emosional, terutama menyangkut karakter pendukung yang sponge voter. Karakter pendukung yang mudah goyah gitu ya, karena mungkin ketertarikan pada partai, pada figur atau pada sosok yang digadang-gadang akan dimajukan. Jadi menurut saya poin-poin pikiran saya seperti itu. Baik, PDIP dinilai tidak akan tergoda untuk masuk koalisi besar, tapi sejauh ini PDIP juga ditunggu movementnya nih, Mas Arya Bima. Sepertinya belum ada movement dari PDIP yang kemudian bisa saja menjadi salah satu faktor menurunnya elektabilitas PDIP dan juga Ganjar Pranowo. Apakah ini juga menjadi satu hal yang dipertimbangkan oleh partai banteng ini? Nanti jawab setelah jeda ya, Mas Arya Bima ya. Kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi.